Perkenalkan, nama saya Sinta Agusin Saputri dengan NIM 180210402093 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini bisa dimulai? Jika bisa, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mempelajari teks eksposisi. Yang kita pelajari yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, yang ketiga ciri kebahasaan teks eksposisi, yang keempat menemukan opini dan fakta pada teks eksposisi, yang kelima mencari unsur 5W plus 1H dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi biasanya bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi tujuan dari teks eksposisi ini untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis yaitu bagian awal teks eksposisi yang berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. Yang kedua yaitu argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan juga data. Umumnya bagian ini lebih dari 1 paragraf karena selain fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasannya juga. Jadi hal itulah yang menyebabkan argumentasi biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau reorientation. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis atau pernyataan pendapat. Yang ketiga adalah ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi itu ada banyak sekali. Salah satunya yang pertama yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua yaitu biasanya menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketiga, bentuk penulisannya lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang dimaksud dengan lugas adalah langsung pada intinya, langsung pada poinnya, jadi tidak bertele-tele. Selanjutnya yang kita pelajari adalah opini dan juga fakta dalam teks eksposisi. Yang dimaksud kalimat fakta adalah kalimat yang mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan dan seringkali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumen. Misalnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh, nah seperti itu. Fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus yang bisa diartikan sebagai hal atau peristiwa yang benar-benar atau benar-benar ada dan benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Informasi yang didengar dapat disebut fakta apabila informasi itu merupakan peristiwa yang berupa kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kalimat yang berisi ada pelaku, tempat kejadian, waktu, jumlah, bagaimana kejadian peristiwa tersebut terjadi, atau ada rincian yang jelas, serta tidak bisa dibantah kebenarannya. Maka kalimat tersebut berupa kalimat fakta. Ciri-ciri fakta salah satunya yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, waktu kejadian, memiliki narasumber yang bisa dipercaya, bersifat objektif atau tidak memihak, sudah dibastik bersifat objektif atau tidak memihak,
sudah dipastikan kebenarannya, biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W+1H, menunjukkan peristiwa yang telah terjadi, dan informasi dari kejadian sebenarnya, serta kalimat fakta adalah kalimat yang mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan dan seringkali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumennya. Selanjutnya adalah kalimat opini. Jadi pengertian kalimat opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi. Selanjutnya adalah kalimat opini. Kalimat opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi kalimat opini ini bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pengujian. Jadi kalimat opini ini adalah pendapat. Meskipun bukan merupakan sebuah fakta, akan tetapi jika suatu saat opini ini dapat dibuktikan, maka opini tersebut akan berubah menjadi sebuah fakta. Ciri-ciri opini yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, berbanding terbalik dengan kalimat fakta. Yang kedua, bersifat subjektif atau memihak, ya, dilengkapi uraian tentang pendapat, saran, atau ramalan tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, tidak terdapat narasumber atau atas pemikirannya sendiri. Yang keempat, tidak memiliki data yang akurat. Yang kelima, berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi. Yang keenam, menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketujuh, opini itu belum pasti kejadiannya dan biasanya diawali dengan kata-kata seperti menurut saya, sepertinya, saya rasa, seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedelapan, pendapat atau argumen seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur 5W+1H dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah apa informasi yang ingin disampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah siapa yang terlibat. Yang kelima, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang keenam, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Setelah kalian membaca teks eksposisi yang berjudul Sistem Pendidikan di Indonesia, carilah opini dan fakta dalam teks eksposisi tersebut. Setelah itu, yang kedua adalah mencari unsur 5W+1H dalam teks eksposisi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.